Komisi J, Bapak Rahmat Fahmi juga bersanding dengan kita. Kemudian Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Anis yang kami hormati, Bapak Sekam, Bapak Seklu, Bapak Yunus yang sudah membuat tempat kita untuk acara diskusi ini. Sangat berkah nanti bisa menemukan suatu hal yang bagus, Pak Yunus ya, untuk support tempatnya dan fasilitasnya, lampu, listrik, dan sound system yang kalau kita memang mampu gratis karena kita mandiri. Yang terhormat juga narasumber kita, Bapak Muda dari Desa Mulaku, Kecamatan Bau, Kabupaten Malang. Ini yang sudah berhasil mengelola 3R sudah sekitar 11 tahun. Alhamdulillah. Juga para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, tamu undangan yang kita bisa sebutkan satu persatu. Juga teman-teman media, Mas Agus, sehat, Din, Mas Bandung. Juga dari pengusaha dari Agro, dari tadi Pak juga hadir. Kami sampaikan Pak, terima kasih sudah hadir dalam acara diskusi untuk masalah sampah bisa menjadi berkah. Biar gak kaku-kaku, tetap semangat, tetap sehat. Dari hadirin yang kami muliakan, jadi dalam acara diskusi olah sampah menjadi berkah ini ada nilai positif di masing-masing daerah kota dan kabupaten. Tentu masalah sampah itu bukan hanya dari pemerintah saja. Ketika kita masih hidup di dunia ini, pasti kita produksi sampah. Sampah adalah menjadi masalah dunia, bukan masalah Kota Batu, Kabupaten Malang, Surabaya dan sebagainya. Untuk itu mari kita kupas di sini nanti masalah sampah di Kota Batu ini sudah ada solusi yang positif. Tentunya Bapak Kota DPRD atas arahan Bapak Wali Kota ini ada rumus-rumus yang itu mungkin nanti dia presentasikan di tahun 2024, tinggal hanya 2 bulan sekitar. Oke, untuk itu kita sambil menunggu beberapa yang hadir karena ini acaranya juga bersamaan dengan acara pemerintahan yang akan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur nanti antara OPD dan beberapa DPRD nanti menghadiri di Surabaya setelah sisa mungkin jam 4 atau 5 akan datang. Tapi ini sudah alhamdulillah tamu kita perwakilan dari beberapa Apel yang sudah hadir. Ini ada delegasi dari Apel ya, juga dari pengusaha, juga dari OPD. Untuk hadirnya ini adalah hadir yang positif, bukan tidak objektif. Cuma kita jujur mendukung kepada Kota Batu dalam arti penanganan pengelolaan sampah di Kota Batu. Semua ada jalan, semua ada solusi. Untuk itu sebelum kita lanjutkan acara tersebut, saya mau bincang-bincang dulu sama Bapak Rahmat Fahmi sebagai Ketua Komisi. Bagaimana Pak nanti sampah di Kota Batu seperti apa, lalu dikemanakan untuk pelatihan sampah yang menjadi bagus dan berkah untuk Pak Rahmat Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Bapak saudara-saudari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman semuanya daripada saudara ini, langsung saja pada pokok permasalahan sampah. Sampah adalah bukan masalah di Kota Batu saja, tapi sampah adalah masalah di dunia, yang mana pada semuanya di tiap kota, tiap daerah, semuanya mengalami masalah sampah. Kebetulan di Batu ini adalah kota pariwisata, yang mana 80% dari kita dari usaha pariwisata dan 2% dari pertanian, sehingga sampah pada Batu ini harus teratasi dengan baik. Maka kami bersyukur kemarin ada hikmah yang begitu penting di Kota Batu, di mana adanya penutupan di pihak tertentu
muncullah inisiatif dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kita semuanya bahwa sampah itu tanggung jawabnya kita bersama, bukan cuma pemerintah. Saya berbayangkan seandainya sampah ini dianggap sampah barang batu, kemudian wisata kalau datang ke batu, apa yang terjadi? Satu, biar kita turun. Kedua, kita akan mati, Pak. Karena orang datang ke batu, tujuan adalah menikmati suasana batu. Nah pasti mereka udah berada masyarakat di makanan di sini juga ada kayak berjalan. Misalnya batu bawa sampah, kemudian wisata datang ke batu, bisa kita bayangkan. Nah dengan adanya tempat sampah kemarin dan untuk sangat bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga dari desa akan ubah saja. Jadi bagaimana mereka cara mengolah sampah? Sebetulnya kita sudah mengagendakan di tahun 2012 di DPDKR yang kelurahan dan desa. Tapi dengan keterbatasan anggaran, sehingga kemarin yang terjadi cuma ada 5 yang tahun 2012. Nah itu pun karena akan dilakukan di tahun berikutnya. Nah sebelum terjadi ini akan kita sampaikan, tapi di sana kita bisa menerima sehingga saya lihat kemarin di daerah saya itu semua yang seperti di Turkiso itu adalah Litmas kadang mengadopsi di museum oleh aku itu pernah saya utarakan memang kenapa nggak bisa sana bisa kan bisa. Nah dari sana ternyata sampahnya membabukan benar ini saya bisa melihat diri dari Litmas itu sekarang bisa berpikir punya diri Pak dari sampah itu. Tetapi dari masalah sekarang dari masalah sampah di desa di perkotaan. Terus saya desa bisa inisiasi BPDKR kelurahan. Bagaimana dengan di kota seperti hotel, kemudian UMKM di jalan-jalan itu yang berundang bersama bersama. Dan jelas ya mungkin lah mereka akan membuat BPDKR di masing-masing. Mungkin kalau hotel bisa karena mempunyai pendapatan besar. Kalau UMKM gimana Pak? Nah, kita berpendapat bersamanya ini bagaimana sumber baik bagi mereka. Contohnya ini, kita kemarin ada pasaran agak rumit berdasarkan di Kota Batu banyak masyarakat dan saya menyampaikan, Pak, pasar pagi ini bagaimana? Kok berpindah-pindah ke pasar hidup? Kita kan selama stadion. Nah setelah kita ngobrol sama Pak Eko, dan tidak, sampainya sendiri, Pak, kalau saya tidak bisa nanti sama yang ngurusi. Nah itu, sedangkan itu Pak di luar pasar. Nah ini nanti bisa selesai dengan hidup bersama dengan terkait dengan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, secara masyarakat yang perlu diutamakan adalah memang untuk ini memberi edukasi kepada masyarakat. Karena sampah ini dulunya orang sampah sembarang, tapi sekarang dibilang ada aturan biasanya yang menentukan kalau tidak akan jatuh. Tidak terjadi. Akhirnya mereka yang ada itu dibilang. Dari sini ada pembelajaran mereka. Jadi memang ini sebelum menjadi olah tidak ada komunitas sampah. Sehingga menurut saya Pak ya di sekarang bapak-bapak itu berdasarkan uang dari sampah. Saya melihat dari beberapa minggu ini kecuali sebetulnya ya. Sebetulnya kan mulai dulu menyumbang sampah kita 0% khusus betul. Cuma mulai bulan tahun ini mudah-mudahan dengan masyarakat Kota Batu khususnya di wilayah desa Kota Batu ini sampah bisa teratasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua Komisi itu jadi sebuah gambaran edukasi memberikan suatu materi nantinya juga tentunya mendukung ya untuk anggaran di seluruh desa di kelurahan. Oke. Sebelum cek ke Bapak ini, Bapak Wakil Ketua DPRD, tadi ada yang Pak sampaikan untuk Pak Udara. Di
inisiatif kita, konsep kita untuk masalah sampah menjadi berkah. Mudah-mudahan nanti dinas LH dan anggota DPRD bisa maju dengan sampah betul. Yang terhormat untuk dari LBH Bapak Angga Fajar S2 ini, jadi dia orangnya masih muda sekali. Selamat datang, sudah hadir tadi itu sebagai narasumber untuk antisipasi bagaimana sih ketika membuang sampah sembarangan di tempat itu ada konsekuensinya apa, diperdaya seperti apa, perwarnanya seperti apa. Nanti kita kupas sebelum kita itu. Dan terhormat untuk Bapak Edi Sujanto, kita kasih dulu ya. Monggo waktu kita berikan bagaimana Pak Edi untuk menanggapi hal terkait sampah menjadi berkah kita bantu. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kamil, Pak Marto, Mas Anies dan Pak Giri yang ada di sini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh saudara kita Pak Komisi J. Kebetulan titik sektornya persamaan ini dinas lingkungan hidup adalah di Komisi J. Jadi teman-teman anggota Komisi J, Pak Kamil beserta anggota ini juga seringkali koordinasi dengan lintas sektoral DLH maupun dengan dinas-dinas yang lain. Nah, masalah sampah, ya ini sampah ini bukan sebuah musibah dalam sekolah yang mohon maaf saya tidak menyebut keras ini. Jadi kalau di masa ini kereta itu banyak pengusaha pengolah sampah, tidak ada pengusaha pengolah sampah yang tidak kaya, pasti semua kaya raya. Ya kelihatannya aja depannya itu kumpul banyak sampah, tapi itu menjadi berkah. Nah, dengan kemarin ditutupnya BPA Prabowo, ini masyarakat sudah mulai kesadarannya sudah mulai. Kemarin kita sudah support anggaran dari 19 desa dan 5 kelurahan itu tidak sedikit membantu kita support kurang lebih 500 juta per desa kelurahan itu untuk penanganan sampah. Memang ada beberapa desa dan kelurahan pertama desa itu sudah TPS-3-nya sudah aktif. Dan memang dulu ini tidak berbalai, tidak ada pengolahan karena dianggap sampah buang sampah kriminal. Dan dengan kondisi seperti ini, masyarakat diberikan harus ada kesadaran untuk mengelola sampah dari banyak di sini banyak ada yang praktisi sampah atau apa ya ini yang perlu di sampah yang ada dari komisi dari dinas mulia aku ini kan banyak sekali. Ini kalau di kelas semua ditanya baik ibu-ibu muda semuanya mengelola sampah ini sangat luar biasa. Saya punya teman ini berdulunya di sampah itu mengelola sampah basah, sampah rumah tangga itu yang sisa makanan sampai sampah yang lainnya itu bisa menjadi sebuah nilai ekonomis. Sebenarnya pemerintah Kota Batu sudah membuat beberapa proposal. Dulu saya masih ingat itu ada ini pembayaran pajak dengan sampah ini, bahwa mungkin nanti dinas bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini pokoknya apa caranya masyarakat itu katanya buang sampah sembarangan itu enak, katanya buang botol itu enak, sebenarnya ini pakai bayar pajak, katanya buang ini apa sampah sisa makanan itu enak. Jadi pengelolaan sampah hari itu memang kita. Ya di sisi lain memang ada nilai plus yang minus. Itu yang nilai plus yang nilai minusnya ketika masyarakat ini sekarang ini sudah mulai banyak sampah ini kan juga harus kita pikirkan dampak lingkungannya itu seperti apa. Maka dengan diaktifkan
bukannya SDGR masing-masing wilayah itu bisa menjawab itu, bahwa nanti pembakaran sampah ini tidak sembarangan, harus ada alatnya, alat khusus. Jadi saya sendiri kalau di rumah sebelah ini kalau sampah, sampahnya masuk ke rumah saya, ini juga terganggu. Apalagi di kegiatan Pak Wanto ini, bakar sampah itu bisa kena pidana, bisa kena sanksi. Nah, ini yang harus kita bicarakan, jangan sampai ini menjadi permasalahan yang ini yang masalah baru, masalah satu selesai, masalah baru bakar lagi. Ini mudah-mudahan di kegiatan hari ini bisa mencari solusi terkait permasalahan-permasalahan. Tapi yakinkan kepada pemerintah melalui dinas lingkungan hidup kita tetap semangat untuk bagaimana menangani sampah di masing-masing daerah. Itu menjadi perhatian khusus juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, mungkin nanti ini menjadi percontohan ketika programnya dinas lingkungan hidup di Kota Batu itu berhasil, yang menjadi percontohan secara nasional. Terima kasih Bapak Ketua Bapak Edi Sujanto. Plus untuk akhirnya untuk Bapak Edi Sujanto, saya menjadi soal kalau masalah di Kota Batu masalah sampah, saya ingin menjadi gunung akan jadi tanah. Artinya sampah yang gunung akan jadi tanah. Karena apa? Sudah ada pengolahan yang sudah artinya sudah terlihat sudah dikerjakan, sudah dimulai diproduksi. Artinya tidak ada sampah yang menggunakan. Kalau saya tidak langsung, jadi nanti ada penyampaian dari Bapak Kadis LH, Bapak Aris sudah berupaya keras dan sudah ada solusi. Makanya kenapa saya menghadirkan sumber kita dari ini tidak ada kata lain untuk kita menyontok numbers. Jadi kita positif aja. Artinya pekerjaan apapun, apalagi bukan sampah. Ya, kita hadir di sini sama, apalagi di rumah kita berusaha sekali. Oke, untuk sebelum acara kita lanjutkan tanya jawab dari pertama sesi dari Pak Kadis, untuk MC sudah siap, monggo. Pada dasarnya ini tadi pemaparan yang sangat luar biasa mengenai pengelolaan sampah yang mana yang harus ditangani oleh masyarakat Kota Batu. Selanjutnya yaitu kepada Bapak yang ada di depan, mohon untuk kembali ke tempat duduknya di bawah. Selanjutnya yaitu kepada seluruh narasumber untuk dimohon. Ya, langsung kita ya, langsung pembukaan, langsung acara untuk berdiri di mohon untuk berdiri. Baik, selanjutnya yaitu acara memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars Kota Batu. Hadirin mohon untuk berdiri. Indonesia
PJ Wali Kota Batu Dr. Haris Agung Paiwai yang diwakili oleh Bapak Kadis Jawa Kota Batu Bapak Haris Setiawan. Selamat siang Bapak. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Batu Bapak Heri Sianto. Selamat siang juga. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Bapak Kamil Bahari. Selamat siang. Dan yang berbahagia seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri diskusi olah sampah menjadi berkah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa. Semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami atas nama pribadi dan atas nama redaksi siaptv.com mengucapkan terima kasih kepada narasumber maupun para peserta diskusi yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Dan kami ucapkan permohonan maaf atas kesederhanaan pelaksanaan diskusi kali ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan kami. Namun diskusi dengan tema olah sampah menjadi berkah ini harus kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kami sebagai warga Kota Batu. Semoga dengan diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin perkenankan kami memberikan sedikit informasi terkait apa sih Siap TV itu. Siaptv.com ini merupakan media sosial yang bergerak dalam bentuk video dan tulisan yang berbadan hukum yaitu PT Siap Televisi Indonesia. Dan Siaptv.com ini didirikan oleh warga asli Batu. Saya sendiri Irfan Putra, warga Jalan Bina Sisir, bersama Mas Hari Wicaksono, warga Ngagri, dibantu dengan lawyer kami Mas Andi Rahmanto yang juga warga Sisir, tepatnya di Kali Putih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran narasumber dan para ujian serta diskusi olah sampah menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh Kadis LA. Kadis LA oleh Bapak Aris Setiawan. Kepada Bapak Aris Setiawan dimohon untuk maju ke depan memberikan sambutan kepada hadirin pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Menuju saya para di atas sunnah ini sebenarnya. Dan yang berarti Pak Heri yang ketua DPRD Kota Batu, yang menghormati narasumber dari Bank Sampah Daun sebagai narasumber, salah tempat untuk beliau tempatnya Pak Haji. Dan menghormati undangan ada Pak Lurah dari Tersebut dan teman-teman media, komunitas politik, ada komunitas admin, ada teman media yang lain. Terima kasih segalanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa acara pada hari ini diselenggarakan oleh PT Siap Televisi yang menjadi salah satu PT kebanggaan yang ternyata ini didirikan oleh warga Kota Batu sendiri.
Yang saya hormati teman-teman semuanya, pertama kami sampaikan permohonan maaf Bapak Ibu Wali Kota yang sudah hadir pada acara ini. Dikarenakan beliau sekarang akan berangkat ke berhaji bersama-sama seluruh pimpinan PJ. Mohon maaf Mas Santo, Mas Irfan, karena ini lagi semuanya saya agak terlambat di acara nanti di Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih. Ini acara luar biasa. Terus terang ini membantu tugas Dinas Lingkungan Hidup untuk sosialisasi. Karena kami lagi gencar sosialisasi yang di masing-masing desa kelurahan. Kemarin kami sosialisasi di pasar. Di pasar itu Tani untuk sepakat mengelola sampah secara mandiri di tempat pasar induk Among Tani Tambatu. Dan alhamdulillah sudah tersusun kelembagaannya, tersusun strukturnya, tinggal gerak sehingga semua sektor, semua bidang, mulai dari kawasan perkantoran, mulai dari desa kelurahan, hotel-hotel dan restoran, dan terakhir kami sosialisasi di pasar induk Among Tani, semuanya sepakat untuk berkomitmen mengolah sampah secara mandiri. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui kebijakan pengelolaan sampah secara mandiri ini adalah pola baru. Ini adalah strategi baru yang memang sangat ekstrim, sangat berisiko. Mungkin di Indonesia baru Kota Batu sendiri yang melakukan kebijakan ini. Kebijakan yang disepakati oleh eksekutif, oleh legislatif, dan juga dukungan komitmen dari semua elemen masyarakat. Tanpa ini semua, kebijakan ini tidak akan bisa sukses dan lancar. Sekarang ini kita lagi berproses untuk itu. Alhamdulillah ternyata Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya langsung turun ke wilayah Tambatu untuk mengecek langsung bagaimana perkembangan dan pola yang lagi dilaksanakan oleh pemerintah Tambatu. 1 minggu setelahnya kami dengan Bapak PJ Wali Kota dengan beberapa dinas diundang langsung oleh Ibu Menteri di Jakarta untuk memaparkan konsep pola baru ini ke kota kabupaten yang ada di Indonesia. Semoga Kota Batu ini bisa full sampai akhir tahun pemandirian sampahnya. Kebijakan ini tidak akan bisa oleh wali kota sendiri. Ini adanya support dari legislatif, adanya Pak Heri, adanya ketua fraksi, ada kebijakan anggaran khusus untuk desa maupun kelurahan. Ini yang menjadi support kita. Tanpa itu, tanpa ini semua, Kota Batu tidak akan bisa melakukan pola baru atau desentralisasi sampah. Kita menyebutnya adalah desentralisasi pengelolaan sampah di tingkat hulu, mulai dari tingkat desa, hotel, restoran, sampai dengan perkantoran. Tanpa dukungan semuanya, tanpa komitmen yang kuat, tanpa niat yang tulus dan ikhlas, tanpa support dari semua elemen, pentahelix, eksekutif, legislatif, komunitas, kepala desa, kelurahan, media, tidak akan bisa goal dan lancar bisa kita lakukan kebijakan yang sangat ekstrim ini. Dampaknya apa? Kita berbicara terkait dampak. Sebelum kita melakukan pembatasan atau penutupan TPA yang ada di Kebun, kita sudah mengukur secara dini. Apa yang terjadi? Itu sebenarnya bisa kita sudah menghitung betul apa dampak resikonya yang akan kita terima dengan adanya kebijakan ini. Adanya pembuangan sampah liar bagi masyarakat yang masih belum mengikuti pola. Adanya pembuangan sampah ke sungai ini sudah kita prediksikan jauh-jauh. Nah, sehingga dibentuk tim Satgas Pengawasan Sampah Daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, desentralisasi pengolahan sampah di tingkat hulu ini sekota, mungkin baru hanya Kota Batu di Indonesia, hanya
di Indonesia. Dan ini ternyata dilakukan juga oleh kota atau kabupaten Banyumas. Di Banyumas hanya 2 kabupaten kota di Indonesia yang melakukan upaya ini, kota tanpa TPA. Kota Batu sekarang tidak ada TPA. Di Banyumas tidak ada TPA. Di kota-kota lain masih ada TPA. Semoga doakan ya Pak Hadi, mohon supportnya, dukungannya, adanya desentralisasi sampah ini, sehingga niat pengolahan sampah ini bukan hanya adalah niat di TPA saja, pemerintah daerah, tapi adalah niatan secara kesadaran kolektif dari masyarakat. Pak RT, Pak RW, PKK, semua bergerak alhamdulillah. Semuanya bergerak. Linmasnya tadi disampaikan, linmasnya bergerak, PRI-nya bergerak. Dan semoga ini bisa lancar. Dampak positifnya apa? Pertama adalah sirkular ekonomi. Nah, sirkular ekonomi. Perputaran dari keuangan dari pengelolaan sampah yang ada di tingkat hulu, perputaran ekonomi sudah kita hitung. Berapa perputaran ekonomi yang ada di tingkat hulunya? Uang yang beredar di bawah, mulai dari desa maupun kelurahan. Berapa hasil pengelolaan sampah? Yang kedua adalah akan bisa kehitung nanti pola-polanya. Yang kedua adalah dengan sektor pengolahan sampah ini kita berkontribusi untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di kota wisata Batu. Bisa dibayangkan dari kebijakan anggaran yang digelontorkan di tingkat desa maupun kelurahan, rekrutmen dari petugas pengolahan sampah rata-rata 10 sampai 20 orang yang belum bekerja. Akhirnya beliau-beliaunya bekerja untuk melakukan upaya pengolahan sampah. Bisa kita hitung berapa angka pengangguran yang dari sektor ini. Sehingga harapannya memang ini kebijakan yang ekstrim, tetapi kalau ini berjalan dengan lancar, insya Allah dia dengan baik. Dan yang terakhir adalah efisiensi anggaran. Selama ini Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan konsumsi BBM yang sangat tinggi untuk mengambil sampah ke desa-desa. Setiap hari berapa BBM yang kita keluarkan. Belum lagi mobil-mobil truk yang rusak terus hari bocor isi semuanya. Ini menyedot anggaran yang sangat luar biasa tinggi. Sekarang apa yang terjadi? Kami bisa mengefisiensi anggaran dari konsumsi BBM sangat drastis. Biasanya kita muter-muter, sekarang dikeluarkan di desa-desa. Nah, ada 3 hal pokok positif, belum lagi dampak-dampak positif yang lain. Harapannya strategi yang ekstrim, strategi yang sangat berisiko ini bisa kita lanjutkan ke depannya, bisa kita lanjutkan dengan tahun 2024 sudah kita masukkan menjadi program prioritas dalam RPJMD 2024 sampai 2024 sampai 2030. Harapannya ini bisa berkesinambungan, bisa berkelanjutan, dan bisa kita lakukan upaya-upaya ini secara bersama-sama sampai 5-10 tahun ke depannya. Semoga Kota Batu ini harapannya Pak Heri tadi menjadi percontohan nasional Heri, dan ini perlu kerja keras. Ini perlu kerja keras. Tidak apa-apa, saya dibully habis-habisan di Facebook, di Instagram, tidak apa-apa, saya terima dengan lapang dada. Dan ini memang resiko, dan ini memang resiko. Adanya sampah liar, ini memang resiko, tidak apa-apa. Dibully habis-habisan, sampai sekarang masih terasa. Tidak apa-apa, itu adalah salah satu resiko jabatan. Gitu ya, resiko jabatan. Semangat Pak Riz. Resiko jabatan, tidak apa-apa. Semoga mohon doanya, mohon kerjasamanya. Semoga strategi pola ini adalah pola yang baru. Desentralisasi sampah menjadi kebanggaan Kota Batu untuk Indonesia. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ari Setiawan. Acara selanjutnya yaitu podcast yang akan dilakukan oleh Wakil Ketua KSM DPST 3R Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang Bapak Nugroho Wijayanto.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Kita masuk ke season berikutnya. Kita siap. Untuk dari pemerintah LBM, Mas Angga Fajar, mohon hadir di tempat juga. Selamat datang Mas Angga. Moga ini kecil-kecil tak berubah, tapi luar biasa. Jadi untuk dari Bapak Muda dari Desa Muliaku, Kecamatan Dawu, Kabupaten Bogor, sejauh mana keberhasilan Pak dengan mengelola sampah di tempat panjenengan sebagai wakil ketua pengelola, dan itu saya tanya seperti apa? Waktu kita berbincang kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Setiawan selaku Kepala Dinas Kota Batu dan Bapak Sekdur Kelurahan Sisir yang kemarin di silaturahmi ketemu ya Bapak belum dan Bapak Heli dari Ketua DPRD Kota Batu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak sudah dipersilakan di sini. Saya bukan untuk berdiskusi Pak, bukan untuk mengajari, cuma berbagi. Kalau berbagi ini kan berarti kan punya pengalaman sedikit, tapi insya Allah bermanfaat. Jadi saya mohon izin sekilas menyampaikan sedikit sketsa yang bisa saya sampaikan, karena kan Bapak Ibu adegan ini setidaknya harus mengerti keluh kesah dari Pak Aris. Karena kalau Pak Aris bisa memilih, nyuwun saya mungkin Pak Aris lebih memilih jadi kepala dinas BPKAD daripada di kita sendiri. Karena memang beban dan tanggung jawab beliau ini sangat luar biasa, dan Kota Batu saya rasa 22 tahun lamanya sesuai dengan usia, dan dengan mungkin selama ini 22 tahun hanya membayar sampah untuk mengangkut sampah, betul nggak ya? Nah, bukan mengolah sampah. Jadi nggak boleh menyalahkan Pak Aris, nggak boleh menyalahkan dinas lingkungan hidup kalau sampahnya ditumpuk di sana. Karena dengan hanya membayar untuk mengangkut, bukan mengolah. Nah, bedanya nanti seperti apa yang ada di menyangkut itu juga orang. Nah, jadi dari pengalaman sekilas ini saya mau izin menyampaikan sambil saya sendiri boleh Pak ya? Lalutan Pak ya? Baik Bapak Ibu, saya sebenarnya datang ke sini itu mewakili Mas Parti selaku Ketua KSM, di mana saya meneruskan perjuangan beliau karena saya harus resign dari profesi saya. Jadi kalau selanjutnya di foto itu butuh waktu seragam ID kan, mungkin panjenengan tahu seragam apa ya? Seragam Pak Parti. Saya juga terjun tahun 2014 sampai 2021 sudah bekerja tetap di situ, yang alhamdulillah resign untuk meneruskan perjuangan Pak Supardi, dan juga saya bersyukur bisa melanjutkan studi di S2. Saya akan mencoba untuk pertanyaan. Next Pak. Nah, terkait masalah sampah, dengan Bapak Ibu sudah tahu semua. Hanya saja saya ingin berbagi apa yang telah selama ini kita lakukan. Kalau kemarin Pak Tautani kemarin kita juga kebetulan tanggal 27 Oktober tahun 2023 kita kedatangan tamu lama, murid lama yang akhirnya berkunjung kembali. Tahun 2018 Kabupaten Banyumas melalui Pak Bupati Husein itu belajar ke Mulyani. 2018, sekarang tahun 2023, 5 tahun berjalan. Kemarin tanggal 27 Oktober, rombongan ketua KSM, kepala dinas dan kepala Bapedanya
tidak hanya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Wong yang produksi sampah kan bukan cuma dinas Pak ya? Gitu Pak, bukan kelurahan sisir ya? Yang produksi sampah ini masyarakat, masuk sing tanggung jawab dinas lingkungan hidup. Kok cek teman-teman, kok cek tegomen, kan? Di Mulyoagung produksi sampah yang bertanggung jawab terkait sampahnya. Nah, saya lanjutin mawon next. Dampak sampah dengan konsep Prabyanda, saya tidak perlu menjelaskan karena lingkungan seperti ini salah satu alasan pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan, salah satu faktornya karena sampah. Dan dengan seperatan TPA Bantar Gebang, saya sudah alhamdulillah jalan-jalan ke sana Pak. TPA Telkom ini dulu sih gak sembilan. TPA Bantar Gebang tinggi tumpukan sampah 40 meter. Yang kemarin sama kayak Telkom Pak, kebakaran juga. Karena memang belum memasuki musim penghujan, resiko kebakaran di TPA itu tinggi. Ono sing takok biasanya, itu TPA kebakaran kok gak segera dipadamno itu kenapa? Dikira madamno api di TPA ini segampang madamno api ning Bromo. Beda Pak. Di sampah itu ada yang namanya gas metan, yang dimana bila terbakar dia mirip dengan LPG, sumber energi. Jadi kita padamkan luarnya, selama gas metannya keluar dia bisa berpotensi untuk terbakar kembali. Itulah makanya susahnya memadamkan api di TPA. Jadi memiliki kebakaran TPA Telkom jangan disalahkan damkarnya Pak. Damkarnya itu pun nyambut gawe itu gak leren-leren. Tapi memang karakteristik kebakaran sampah ini berbeda dengan karakteristik kebakaran hutan. Next Pak. Nah, ini Pak. Ini penting yang harus dipahami, disampaikan kepada masyarakat. Sejatinya SDGs di Indonesia tahun 2030 itu menargetkan pengurangan sampah sebesar 70%. Tidak pernah mengurangi sampah, maka sing datang ke TPA kan 100%. Sing diolah 30%, maka jangan salahkan pemerintah Kota Batu apabila 70%-nya dihitung. Karena memang fasilitasnya seperti itu. Ngomong sampah tak oleh Pak. Kecuali ngomong sampah menggunakan insinerator yang punya sertifikat ALHK boleh. Tapi lewat sertifikat tak boleh. Nah, ini garis merah itu. Maka dengan menetapkan target itu, tahun 2008 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Nah, next Pak. Nah, kalau sampai bocor detail undang-undang ini, jenengan akan menyimak bahwa tanggung jawab pengolahan sampah ini terbagi menjadi dua. Jadi gak pemerintah daerah sebagai penanganan, tapi pengurangan dibebankan kepada masyarakat. Masyarakat dikenalkan oleh dua program, bank sampah atau TPS 3R. Nah, jenengan akhirnya bisa melihat api ini bank sampah atau TPS 3R podo api di Mulyoagung bagus TPS 3R karena masyarakatnya enak milih bayar sampah daripada milah sampah. Jangan berpikir bahwa TPS 3R Mulyoagung itu bisa direplikasikan di seluruh Indonesia. TPS 3R bank sampah terbaik di Indonesia, bank sampah Pulau Kambing Jakarta yang kemarin bersilaturahmi juga ke Mulyoagung. Saya juga pernah bersilaturahmi ke sana. Di sana diterapkan TPS 3R nggak mungkin Pak. Kenapa nggak mungkin? Mayoritas kantor. Mari ngono lahan gawe bangun TPS 3R gak ono. Akhirnya lebih efektif mana? Bank sampah. Nah, bagaimana panjenengan itu harus bisa mengetahui mana yang paling efektif di tempat saya, bank sampah atau TPS 3R? Nah, adalah selanjutnya. Ini yang jenengan harus melakukan. Jadi nanti yang kelurahan sisir Pak, insya Allah nanti pengurus-pengurusnya, kader-kader lingkungan harus melakukan ini. Apa yang disebut SWOT analisis, strength, weakness, opportunity, threats, itu faktor internalnya strength, weakness, opportunity, threats-nya faktor eksternal. Sebagai pengurus, jenengan harus mengetahui kekuatanmu ini apa. Masyarakat luwih enak bayar sampah, apa milah sampah? Kekuatan.
Pemerintahan daerah sudah pasti support kekuatan. Iurannya di sana sudah menjunjung tinggi iuran masyarakat dan sudah disepakati kekuatan. Penting Pak, kita harus mengetahui kekuatan. Prasarana ada nggak lokasi TPS 3R? Nah, ini kelemahan. Berarti harus seperti apa? TPS 3R atau bank sampah? Kelemahan lagi, contoh apa weakness-nya? Weakness-nya apa lagi ini di sana? Ternyata masyarakat belum mengetahui cara memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Kelemahan. Makanya Pak Aris dan tim melakukan sosialisasi untuk menutupi kelemahan jenengan. Kelemahan lagi apa? Tidak ada sarana pendukung yang menunjang operasional pengolahan sampah. Kelemahan. Makanya nih Pak Heri menganggarkan 500 juta ke desa-desa untuk menutupi kelemahan panjenengan yang ada di desa-desa. Bicara opportunity, selama sampah laku, selama pabrik daur ulang ada, opportunity ada. Saya Maret tahun ini itu diundang ke Ternate sebagai pendamping pengolahan sampah di kota Ternate yang insya Allah akhir November ini monitoring lagi ke sana. Di sana, waktu saya diundang, saya minta waktu 2 hari Pak saat dari acara saya harus datang di sana. Apa yang harus saya lakukan Pak di Ternate? Aku untuk sosialisasi mulu-mulu, tapi ini mulu gak ada pengepul Pak, percuma. Soalnya sampah gak payu, tahu nggak Pak? Aku ngomong mulu-mulu, saya kan kudu bilang plastik, bilang botol ini Pak, ini mulu gak ada pengepul sih lugu botol-botolan, gede apa? Akhirnya saya minta 2 hari itu saya jalan-jalan di seluruh kota Ternate, ternyata nemu pengepul yang punya inventaris lebih besar daripada Mulyagung. Mulyagung bantuan Pak, ini tunggu diri. Truk punya 9, mobil L300 punya 12, mesin pres hidrolis punya 6. Mereka beli sendiri. Ibunya asli Madura, yang laki-laki asli Ponorogo. Nah, itu bicara opportunity. Selama sampah laku, selama pengepul ono, opportunity lagi. Triknya apa? Nah, ancamannya apa? Aspek keberlanjutannya seperti apa? Pengurusnya itu kudu sing benar. Pernah dengar tahu dengan bank sampah Kota Malang pernah menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia? Pokok kenapa? Karena Pak Rahmat sibuk sebagai ASN, beliau mempercayakan pengelolaan bank sampah ini kepada orang yang salah tanpa disadari oleh Pak Rahmat. Hitung-hitung koyo dulur percaya. Tiba-tiba karo wong kepercayaan Pak Rahmat itu duit hasil bank sampah ditimbang neng kini 20 teko neng bank sampah induk 15. Ini trik. Makanya jangan perlu melakukan evaluasi dan kontrol. Bicara timeline, strategi, timnya seperti apa, finance-nya harus seperti apa, marketing plan-nya seperti apa, misinya apa? Misinya adalah sampah yang pertama. Kalau jenengan bicara misinya adalah duit, ya, jenengan tidak akan menemukan imbal balik yang sesuai bila berbicara masalah sampah. Saya yakin yang hadir di sini Bapak Ibu waktu kecil SD SMP, ono nggak waktu ditakoni guru nih, cita-citanya jadi apa? Tukang sampah, nonton apa nonton? Sama lah, nggak ono kan? Soalnya apa sampah ini ibarat duitnya negatif, makanya misinya mengolah sampah adalah mencari berkah, menciptakan kelestarian lingkungan dan kebersihan. Lek misinya sama golek duit nggak nemu. Lek ngomong sampah, lek ngomong pengepul, ya sampah terpilah, betul Pak? Tapi kalau bicara sampah, berarti ono sing gak payu, ono sing payu. Lek pengepul, kira-kira terima sampah sing payu, tok apa sing gak payu ya diterima? Payu tok, sing payu tok itu pengepul. Makanya jenengan harus membedakan misi pengolahan sampah, misi acara diskusi ini adalah menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman sampah. Lek masih iso belajar ternyata yang Mulyagung. Nah ternyata sekarang lebih berprestasi timbangannya Mulyagung. Bantu pasti bisa. Salam atau enggak? Next slide. Nah, lek dengan konsep tekniknya
Cuman ngeten, berkah niku insya Allah rezeki mengikuti Pak. Jenengan olah sampah dalam TPS 3 Jatimulia atau di bank sampah, mungkin secara berkah ya, rezeki ini sama nggak tinggi, tapi dengan memberikan kesempatan berkah, memberikan rezeki pada orang lain yang lebih membutuhkan, insya Allah berkah yang dengan itu lebih kata. Itulah yang membuat keputusan saya akhir tahun 2021 disuruh Pak Supadi, karena Bapak adalah Bapak saya, untuk meneruskan perjuangan beliau, dan syukur alhamdulillah di tahun 2022 setelah merintis TPS Mulyakung tahun 2012 saya ikut merintis di tahun 2022 dipercaya memang judulnya di sampah dipercaya merintis namanya TPS satunya namanya TPS 3R Desa Gading. Pak Seknur ini pun juga mereka neng kono itu gak ada bantuan, gak ada apa, tapi gak print ini ya semua. Bapak Sekretaris Nurani ini kali pegawainya dia ngomong, yo gak butuh ijazah, wong sing gak sekolah akeh, ya, sing gak sekolah itu akeh, sing butuh pegawai ya. Akhirnya yang isu nyambut gawe iso urip sejahtera lagi. Next lagi Pak. Nah, masalah project ke depan. Kota Batu kira-kira iso gak zero waste, nol sampah. Banyumas niku iso. Kabupaten Talamun dadi gurune nek mulai aku kok gurune iso ya. Memang belum mengarah ke sana soalnya TPA-ne sing papat berubah. Boleh wis TPA-ne papat iki kebet, akhirnya mikir ya carane zero waste paling yo nyontoh Kota Batu kan ngono kan. Paling layune ngoten, karena lahannya sing ono. Nah, yang mendekati zero waste ya 3R dikurangi secara maksimal melalui TPS 3R-nya. Untuk sisanya 5% boleh masing-masing traktor yang standar itu atau dikembangkan lagi ke RDF dikirim nanti ke pabrik semen. RDF itu kan bagus banget untuk pembuatan semen. Nah, akhirnya apa? Sampah ini 0% TPA Panjenengan juga tidak menerima sampah. Tapi caranya nopo dengan mengenalkan kepada masyarakat. Sama tak takon neng ini kurang lebih yang lain berapa? Iuran warga sampah. Sampai iuran 10.000 jalur sampah ya. Kamu ujung-ujung kan iuran 10.000. Neng Banyumas Bu, iuran paling kecil itu 30.000. Iuran keluarga itu iuran dengan catatan keluarga prasejahtera ya. Iuran keluarga sejahtera 50.000, selebihnya itu di atasnya. Dan itu disepakati. Kenapa? Pengelolaan sampah ini gak sih gratis. Tapi dampaknya apa? TPA-nya gak penuh, lingkungan tetap bersih, diambil setiap hari. Tapi iurannya minimal 30.000. 30.000 dibagi 30 pinter nggak Pak? Saya mulu, ono sing mboten bayar 1.000 per dino. Nanti, sampean yang ngamen tadi itu pinten Batu nih. Yang ngamen 1.000. Toilet umum pinten Pak? Parkir pinten? Oh, sampean nek toilet umum kok masuk dino sama gini. Oke toh? Ngomong orang jamane katanya toilet mana ya bayar mana Pak? Ya, bayar 2.000 nang toilet umum. Sama niki kalau sampeyan kok enteng, tapi bayar 1.000 per dino. Ping 30 gawe sampah sing diproduksi setiap hari kok yo abot. Ono maneh pas wae ditagih wis pisan. Oh, bapaknya gak ono. Kan biasanya wonten. Padahal sampeyan bayar 1.000 per dino, ping 30 mulai dari pengambilan sampah, pengangkutan, pengolahan, gurung kok bayarannya wongi sampai nanti pemrosesan residunya itu bayar 1.000 sedino. Dibandingkan kalau toilet umum itu loh biayanya lebih ringan 1.000. Makanya tantangannya Panjenengan, tantangannya Kota Batu bukan berarti Kota Batu nanti menciptakan program desentralisasi sampah dengan diikuti retribusi sampahnya bersifat materialistik, tapi ini lebih bersifat pada mengenalkan Panjenengan sedoyo pada tanggung jawabnya terkait sampah yang sudah diproduksi. Karena sampah ini tidak diproduksi Pak Wali, bukan diproduksi Pak Kadis, tapi yang produksi di jenengan
Iku sampah yang tempat burung, sampah sampai pas tuh kalau lewat sampah botolan ya buat tong sampah. Itu akhirnya kok ya kemana? Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekilas. Next kayaknya sudah habis ya Pak. Oke, tadi betulnya ada terima kasih. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mendampingi Pak Aris dan menyampaikan keluh kesahnya mungkin Pak ya. Di Mulyaagung bisa 12.000 kakak bayar iuran rata-rata 30.000 karena apa? Masyarakat sudah tersadar bagaimana kewajiban iuran ini oleh yang begitu kok dodolan sampah yaitu dari tambahan wong-wong sing turun nyambut gawe ning pengolahan sampah karena gak kabeh wong gelem ngolah sampah. Contoh Pak, sampah buka sampah kresek dipake ono pepese kadang-kadang wis muntah-muntah lho Pak. Lah iki wong iki gak oleh muntah ngono, kudu tetep nyambut gawe. Iku sampean bayar sedina 1.000. Nah, selebihnya ono untung ning dodolan sampah, anggap ae berkah sedekahe panjenengan buat tombone jenengan sing ngolah sampah. Ngoten Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekaligus saya akhiri bila taufik wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini saya hanya mengupas sedikit ya. Jaringan itu menjadi guru di Banyumas untuk mengolah sampah yang sukses. Tapi gurunya sudah diselip oleh Banyumas. Insya Allah Kota Batu Pak Aris nanti akan memilih Mulyaagung juga. Sebelum acara kita lanjut untuk diskusi ini kita singkat. Kita menghadirkan teman dari LBH. Apa sih membuang sampah itu terkait ada unsur pidananya atau ada sanksinya seperti apa? Kita hadirkan Mas Angga, monggo berstatement kepada hadirin yang hadir pada sore hari. Monggo. Izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Seharusnya yang hadir dengan kita semuanya itu beliau Bapak Andi Rahmanto, Ketua LBH Malang. Saya mau izin dulu di sini Bapak. Hanya tadi Pak Nurul juga di sini. Saya di sini saya paling muda kayaknya. Bapak beliau Pak Andi kebetulan hari ini ada giat mediasi di Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan. Jadi beliau mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan terkait dalam perspektif hukum untuk masalah pengolahan sampah itu sendiri. Sebelumnya yang terhormat Bapak Aris Setiawan, Bapak Kadis Lingkungan Hidup Kota Batu, Bapak Sekretaris Lurah saya hormati, serta Bapak Nugraha Jayanto. Terima kasih atas kehadiran dan ilmu yang sudah disampaikan pada kita sore hari ini. Baik, singkat terkait pengolahan sampah sejauh ini di Kota Batu. Sebelum saya mengarah kepada sanksi-sanksi pidana, sebenarnya ada apa enggak sih sanksi pidana apabila kita melakukan pelanggaran terkait pembuangan sampah sembarangan atau pengelolaan sampah sembarangan, membakar sampah sembarangan, itu apakah ada sanksi atau seperti apa? Tapi sebelum itu, sebelum mengarah pada hal-hal yang bersifat hukuman, itu kan hal yang menyeramkan ya kalau didiskusikan dari awal. Pertama yang saya akan sampaikan adalah dasar dari hal yang demikian adalah kita mengenal dalam dunia hukum yaitu ada hiup salus populus suprematis, yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi ketika ada sampah atau persoalan sampah yang demikian, dua hal yang menjadi ancaman warga Kota Batu kira-kira. Yang pertama yaitu terkait kesehatan lingkungan, ya kesehatan lingkungan atau kesehatan warga Kota Batu itu sendiri. Dan yang kedua ini naudzubillah bahkan menjurus pada persoalan atau yang mengakibatkan
nyawa itu terambil karena kesehatan itu sendiri. Ketika kesehatan lingkungan Kota Batu terancam dan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka dua hal itu yang menjadi dampak bagi warga Kota Batu. Baik, setelah saya menyampaikan dasar atau adagi hukum itu, mari kita merujuk pada peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tadi Pak Nugraha sudah menyampaikan ada peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di situ ada tugas, wewenang bagi pemerintah dan peran masyarakat. Betul kata Pak Nugraha tadi. Selain pemerintah berkewajiban untuk mengurus pengelolaan sampah, ada peran masyarakat yang harus ikut serta dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Alhamdulillah melalui Bapak Kadis sudah ada terobosan desentralisasi sampah tadi, tapi perlu kita kawal sebagai masyarakat sejauh mana, sejauh efektif mana desentralisasi sampah ini, atau memang hanya jangka pendek kan? Atau ini orang berkelanjutan? Karena dalam peraturan perundang-undangan salah satu asas yang dijunjung yaitu asas keadilan, berkelanjutan, dan kebermanfaatan bagi warga. Itu yang paling penting. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan ada terobosan desentralisasi sampah. Nah, kemudian terobosan ini harusnya masuk dalam peraturan perundang-undangan. Kebetulan pemerintah Kota Batu sudah mengeluarkan peraturan wali kota nomor 66 tahun 2020. Di situ sudah jelas, mulai dari wewenang, tugas, sampai dengan larangan-larangan dan sanksi yang didapat oleh warga. Nah, tadi ditanyakan sama Bapak Moderator, kira-kira sanksinya apa kalau kita membuang sampah sembarangan, atau ada perusahaan, karena Batu ini kota wisata, banyak sekali hotel wisata dan perusahaan, bagaimana pengelolaannya, apakah sudah benar? Dan ternyata di Kota Batu sanksi menurut peraturan wali kota itu hanya sebatas sanksi administratif, Bapak Ibu. Tidak ada sanksi pidana. Kok bisa? Yaitu peraturan yang sudah disetujui oleh eksekutif dan legislatif, yaitu dari DPRD maupun dari pemerintah, dalam hal ini wali kota. Jadi nggak ada sanksi pidana, kurungan atau denda, tidak ada. Tapi dalam undang-undang sudah mengamanatkan pada pemerintah daerah, kira-kira gimana kalau warga setempat itu melakukan larangan-larangan menurut pasal 29. Banyak sekali larangan itu, dilarang membakar sampah sembarangan, dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu sudah tertera dalam pasal 29. Adapun larangannya, sanksinya seperti apa? Kebetulan di peraturan wali kota cuma sanksi teguran, sanksi lisan, dan sanksi administratif. Nah, sanksi administratif itu berupa apa? Ketika ada lembaga pengelola sampah atau badan atau komunitas pengelola sampah melanggar aturan, maka dalam hal itu ada sanksi administratif berupa pencabutan hak perizinan untuk mengelola sampah. Mungkin itu yang sedikit saja dapat kami sampaikan. Adapun harapan kami, bidang hukum itu bidang yang menguras uang sebenarnya. Kalau sampah ini mungkin berkah, tapi hukum ini malah mengeluarkan uang ketika ada sengketa. Pasti. Desentralisasi sampah ini terus berjalan, harus kita kawal. Nah, pengawalan ini mungkin, tapi semoga tidak ada. Kalau dari Bapak atau Ibu menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sosialisasi dari pemerintah daerah maupun dinas terkait, monggo Bapak Ibu bisa ke kami sebagai lembaga bantuan hukum untuk mengedukasi Bapak Ibu. Untuk konsultasi terkait hukum tidak dipungut biaya, tapi ketika sudah masuk ke jalur pengadilan itu ada biaya-biaya sendiri. Makanya ketika ada sengketa terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup ini ada dua jalur, yaitu jalur non litigasi atau di luar pengadilan dan jalur di pengadilan. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat solutif, mungkin bisa diterapkan kepada Kota Batu ini untuk apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Nugroho Wijayanto dan Mas Angga. Oke, selanjutnya
terima kasih untuk MC, untuk Mbak Mila. Untuk penanya atau peserta, monggo kita batasi 2 sampai 3 menit, ya. Monggo. Baiklah, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan saya Asep ya dari GAET Batu, Pemandu Wisata Kota Batu. Nah, alhamdulillah terima kasih dari Siap TV yang sudah mengundang kami dalam diskusi ini, diskusi mengenai sampah. Dan tentunya kalau ngomong sampah ini adalah isu global dan gitu, semua negara ngomongin. Dan alhamdulillah sebetulnya tadi pengen saya sampaikan kepada Pak Kadis beberapa bulan kemarin kami dari pemandu wisata juga membuat diskusi tentang sampah, tapi beliaunya nggak hadir. Pengen saya Pak itu kan kok sudah nggak ada gitu. Dan gini, mungkin saya sampaikan saja pada Mas dari Mulia Agung Mas ya. Jadi mengenai manajemen sampah tadi sudah salah satu solusinya tadi sudah dicontohkan di Mulia Agung, sudah bagus. Namun saya sedikit bergeser kalau ngomongin sampah ini istilahnya apa ya? Jadi satu keadaan pergeseran budaya, pergeseran tradisi, kan gitu. Tradisinya awalnya dewi membantu wis pokoknya mari makan sampai di belum di buat di tempat sampah, kan gitu. Nah ini dalam hal ini kita pada fase harus memilah sampah, diwajibkan memilah sampah. Keadaan ekstrim tadi, di mana ini butuh sosialisasi yang betul-betul mendalam, butuh edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, kan gitu. Nah di Mulia Agung ini seperti apa? Apakah ya bos gitu? Jadi gini, poinnya, anggap saja dulu manusia pada masa lampau ketika menjauh, ketika kebelet ngising, wetenge perpet-perpet, pokoknya kali ngising, kan gitu. Ya singkat aja Mas. Ya, Apa Mas? sekarang gimana? Dalam sebelum dalam fase preventif, fase pemilihan sampah ini untuk menggeser budaya masyarakat yang masih nyampur itu tadi, nah, kan gitu. Si nyampur mari mangan, ini ada sisa sayurnya ini di mana kan? Yang ada petolan iwan ini di mana kan? Di Mulia Agung tindakannya seperti apa untuk dalam fase preventif ini? Nah seperti itu. Pertanyaannya Mas, Yang jika yang di Mulia Agung gimana? Apakah ada tindakan preventif untuk menggeser budaya masyarakat yang masih nyampur sampah itu tadi? Nah selain daripada dikelola oleh TPS 3R, nah gitu. Ini seperti itu dulu aja, mungkin bisa berlanjut. siap, terima kasih Pak Salam. Terima kasih Mas Hasan. Pertanyaan panjenengan juga merupakan menginspirasi, mengedukasi masyarakat Kota Batu dan pemerintah Kota Batu, terutama kepada masyarakat seluruh Kota Batu. Terima kasih untuk Pak Indra. Bagaimana menanggapi dari pertanyaan dari Mas Asep yang singkat padat aja? Begini, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Merubah budaya itu tidak gampang, Mas. Tapi saya tanya terlebih dahulu, waktu Indonesia merdeka, ada lampu merah nggak kira-kira? Ada lampu merah nggak? Belum ada tuh. Sekarang orang-orang nggak lampu merah mandek orang kira-kira. Mandek tuh Pak. Nah, pertama dibuat aturan yang jelas. Aturan ini berarti harus disampaikan kepada masyarakat untuk dimengerti, dipahami dan dijalani. Betul tak? Terus disampaikan baik-baik, dirangkul baik-baik. Saya tetap yang bandel. Lampu merah diterabas, berarti perlu ada sanksi yang berlaku. Saya kira-kira terabas lampu merah orang polisi wani apa gitu? Kawan, akhirnya sekarang setelah ada ajakan sosialisasi, waktu kecil diajarkan lampu merah mandek, lampu hijau matu. Nah setelah itu ada sanksi yang melekat, ada bukti bahwa masyarakat yang melanggar ditilang, maka ada peraturan yang diterapkan. Akhirnya tanpa diminta masyarakat yang lampu merah
budaya masyarakat yang ada di Mulyo Agung kita terapkan di pengelolaan sampah ini dilakukan secara sosialisasi. Pertama yang dilakukan oleh Pak Aris sosialisasi, namanya pendekatan personal, dirangkul oleh aku. Percaya atau nggak percaya, suatu saat nanti Pak Aris dari Kadis Lingkungan Hidup untuk menangani masyarakat sing angel akhirnya akan memberlakukan sanksi. Di Desa Mulyo Agung sing angel-angel, Pak Kades sudah membuat namanya Perdes, dan ADART kita didukung usulan dari KSN. Setiap masyarakat yang mau mengurus administrasi kependudukan, KTP, KK, surat nikah, surat keterangan usaha, wajib melampirkan kartu iuran pembayaran sampah. Lek neng bank sampah di Jogja, Pak Bambang Suwerda, setiap masyarakat desanya Pak Bambang yang mau ngurus KTP, KK, surat nikah, wajib terdaftar menjadi nasabah bank sampah dan dikategorikan aktif. Kok suatu saat dia butuh KTP, KK, surat nikah, kira-kira belum orang? Butuh ya Pak? Pak? Nah, contoh mana ini Pak? Kota Batu ini kan ada salah satu desa jenisnya desa Daptulis, gitu? Gitu betul Pak? Daptulis itu ada kerja. Sama itu apa menisu melaku sepedaan kono. Nah, Daptulis RW itu lah Pak. Nek kono tulisannya banner jelas. Warga RW 07 memberitahukan buang sampah sembarangan atau membakar sampah didenda 500.000 plus diarak warga. Kesepakatannya siapa? Kesepakatannya warga RW 07. Sekelas RW wani gaya aturan demi menjaga kelestarian lingkungannya. Berarti apa yang dilakukan? Sudah dilakukan sosialisasi pendekatan secara personal baik-baik. Tapi untuk nakal sing angel-angel diterapkan peraturan yang diberlakukan. Itu caranya. Mulyo Agung ngatur rolas sewu kakak gak gampang. Tapi saiki rolas tahun lalu rolas sewu kakak 12.000 kakak dibayar iuran rutin. Nah, Banyumas kenapa belajar ke Mulyo Agung? Mereka belajar kemandirian. Karena TPS 3R-nya di sana, lek ono truk rusak, peralatan rusak, saya dibebankan ke LH. Mereka belajar ke Mulyo Agung duwe truk telu, alat berat siji, lek ono rusak digandani dhewe. Kenapa Banyumas sekarang itu khawatir akhirnya sinau maneh ning Mulyo Agung? Karena Pak Bupati Husein kan periodenya sudah berakhir September wingi, Pak. Untuk periode selanjutnya, andai kata Bupati ini kan gak mungkin Pak Husein, karena Pak Husein sekarang sudah mencalonkan di DPR RI. Periode selanjutnya, andai kata Bupati ini itu gak pro sampah, pasti gak anggarannya gak pro sampah, kan kata Pak? Medini itu TPS 3R yang sudah dirintis oleh Pak Husein menjadi TPS terbaik di Indonesia, karena gak didanai maneh, akhirnya mandek. Makanya sekarang mulai belajar kembali tata cara kemandirian. Bukan belajar prosesnya, tapi belajar kemandirian. Wonten saya bahas saya. Wonten. Terima kasih. Gimana Mas Hasan? Sudah satu lagi. Atau yang lain nanti menyusul satu pertanyaan. Jadi bergeser sedikit kalau dari Mas yang dari LBH ya, dari perspektif itu, kalau berdasarkan aturan perwali tadi ada sanksi administratif apabila membakar sampah dan lain-lain. Nah, dari perspektif itu apakah bisa seseorang atau lembaga desa ataupun RT ini menuntut kepada seseorang yang misalkan buang sampah sembarangan? Misalkan kalau di tempat saya dilewati kali berantas, ngomong ketika kemarin nggak ditutup ketika telepon ditutup pada bom di berantas. Nah itu menurut perspektif hukum gimana? Boleh nggak kita menunggu apa boleh? Sementara kan di desa belum tahu ada perdes atau enggak. Gimana? Mau buat silakan. Ya, Mas Agan. Jadi pertanyaannya Mas Hasan ini betul-betul ini supaya masyarakat ini jelas, bukan langsung dicek, tapi jelas. Itu memberi pembelajaran edukasi bagaimana supaya masyarakat itu lebih ramping, lebih konsisten dengan dirinya sendiri, lebih kebersihan
Itu Mas Angga, mohon dijawab dari pertanyaan Mas Asep. Ya, terima kasih Mas Asep atas pertanyaannya. Apakah bisa kira-kira kita menuntut orang kalau kita ketahuan membuang sampah sembarangan seperti itu? Dalam undang-undang tadi sudah dikasih tahu Pak Nugraha, Undang-Undang Nomor 18 sebenarnya ada aturan pidana yang mengatakan bahwa ketika pasal 29 itu berupa larangan-larangan lagi banyak sekali Mas. Mohon maaf memang saya nggak hafal terkait isi dari pasalnya itu, tapi yang jelas larangan-larangan terkait aturan pengelolaan sampah ini dalam pasal 29 ketika dilanggar maka ada tindak pidana kurungan itu minimal 5 tahun penjara atau sampai 10 atau 15 tahun penjara. Mohon cross check lagi ya Pak. Tapi dalam peraturan wali kota Batu memang tidak ada untuk kita menggugat seseorang perorangan. Perorangan nggak ada diatur dalam peraturan wali kota Batu. Tapi ada aturan yang mengatakan bahwa ketika badan atau lembaga pengelola sampah itu mengelola sampah tidak berdasarkan ketentuan atau yang sudah ditetapkan dalam peraturan, itu bisa digugat. Nah, gimana kalau kasusnya seperti ini? Bisa digugat, tapi kami menyerahkan dalam kapasitas sebagai lembaga bantuan hukum itu tidak semerta-merta langsung digugat. Gugat-menggugat itu tidak enak. Pertama keluar biaya, perihal sampah loh, ngapain harus ke pengadilan? Ada jalur non litigasi, yaitu di luar pengadilan, mediasi. Kenapa kira-kira kok kamu itu buang sampah? Sudah tahukah sosialisasi dari dinas terkait, dinas lingkungan hidup? Apakah sudah tahu peraturan dari undang-undang seperti apa? Itu kita mediasi saja. Mediasi bagaimana titik tengahnya atau ada sanksi sosial di situ. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugraha, ada sanksi kesepakatan di desa atau di RW setempat. Itu bisa diterapkan. Karena kita di Indonesia itu sangat kental sekali dengan budaya. Jadi budaya kita, budaya kesopanan, budaya kedamaian itu harus diterapkan. Daripada kita ke pengadilan, masih harus nyewa pengacara, habis berapa? Harus memakan waktu. Seharusnya kita kerja sidang, itu kan mengeluarkan waktu, beban biaya. Jadi kalau hal yang demikian kita jumpai di masyarakat, alangkah baiknya kita mediasi saja. Gugat ke Pak Lurah, atau kalau nggak gugat ke RW setempat, jangan gugat ke pengadilan. Itu memakan biaya, juga memakan waktu. Tapi kalau mau digugat masuk sudah keterlaluan, monggo. Itu hak dari masing-masing personal atau warga. Dalam aturannya sudah ada. Tapi alangkah baiknya kita melakukan mediasi. Begitu Mas Asep. Mohon dicek kembali ya pidananya tadi, mungkin Pak Nugraha bisa meluruskan atau menambahkan. Soalnya jujur peraturannya ada beberapa pasal dan antara larangan dan pidana itu sudah ada. Pasal 29 itu larangan-larangannya dan pidananya itu ada antara pasal 30 sampai 31. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah Mas Asep? Paham? Terima. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi, monggo Pak. Mas, mic-nya. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Zainul. Kebetulan di sini saya sebagai sekretaris dari belum menjadikan sekretaris, belum dikukuhkan sekretaris dari bakal KSN PSDR. Nah, untuk itu nanti insya Allah untuk Mas Nugraha saya mohon bimbingannya Mas. Mungkin kita juga sering-sering akan ke sana mau belajar gitu. Ini sebagai pembukaan. Nah, ini saya tanyakan kepada Mas Nugraha. Yang pertama adalah berkenaan dengan memulai dari pembentukan TPS 3R sendiri di Mas. Untuk yang di sisi sendiri itu untuk saat ini kami terkendala dari personil. Nah, itu bagaimana trik yang dulu diawali di Mulia Agung mungkin bisa kami serap atau kami tiru untuk mengumpulkan personil itu sendiri, dan berapa sih sebenarnya jumlah personil yang kira-kiranya itu pas lah untuk memulai sebuah TPS 3. Yang kedua untuk Mas
Mas Agus yang dari LBH Malang. Ini Mas mengenai pemberlakuan sanksi itu sendiri. Apabila kita di masyarakat sudah mempunyai kesepakatan dan kesepakatan itu nanti mungkin juga menjadi apa istilahnya ya, menjadi sanksi yang diberlakukan kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan itu sendiri. Cuman apakah si pelaku itu sendiri nanti bisa menuntut balik seandainya kita lakukan sanksi, misalnya kita berikan denda gitu ya. Nah, sedangkan di peraturan pemerintah itu sendiri lembaga yang berwenang untuk memberikan denda itu bukan kita gitu Mas. Apakah si pelaku nanti bisa melakukan penuntutan balik kepada kita? Itu Mas maksudnya. Ya, sudah cukup ya. Jadi Mas Dudar dulu Pak ya. Mau Mas dijawab singkat Mas. Ngejar waktu. Gampang banget Pak. Menghitung cara ambil pengolahan sampah itu, jadi kan nanti mengukur dulu volume sampahnya. Kalau berdasarkan pengalaman, ibu-ibu perempuan itu bisa memilah sampah 1 hari 8 jam kerja 1 meter kubik. Kalau laki-laki 1,5 meter kubik. Nah, kita kan tinggal mengumpulkan nih warganya berapa. Sisir kita Pak, kakaknya 6.000 lah Pak ya. Andai kata 6.000, berarti kurang lebih nanti terkumpul kurang lebih 60 meter kubik. Nah, kita kan tinggal membagi, berarti kurang lebih ada kurang 30 perempuan, berarti 30 meter kubik. Sisanya nanti kurang lebih ya 25 laki-laki. Berarti pegawai yang dibutuhkan 55. Kalau 6.000 sisir, ya memang pegawai 55 itu dikatakan ideal Pak. Soalnya Mulyo Agung itu 5.700 kakak, pegawainya 50 mirip telat. Nah, berarti sampai tuh gawe segede ini kayak Mulyo Agung. Oh, clear. 1 pegawai perempuan 1 meter kubik, laki-laki 1,5, kita tinggal ukur pakai sampai berapa meter kubik. Itu. Terus caranya golek piye? Nah, sama nih soal rekrut. Pemulung itu direkrut. Ono sing pemulung ning warga sekitar direkrut Pak. Dalam nyambut gawe ora ngene. Sing bagian nyukuki sampah karena saiki TPA-nya tutup leren, nah itu direkrut. Selebihnya itu engko mbek lambat laun insyaallah makin nang jalan. Warga desa asli diprioritaskan, warga desa luar monggo. Jangan dihalang-halangi. Karena golek wong itu ya gak gampang, tapi percaya insya Allah ada. Karena zaman saat ini beda zamannya Pak Harto Pak. Dari zamannya Pak Harto kan penggawean golek wong. Dari saiki wong sing golek penggawean. Mata Pak Harto. Nggih, monggo langsung ditambahin Pak. Atau monggo. Ada lagi pertanyaan? Oh, Mas. Baik, hampir sama pertanyaan saya Mas Asep, tapi dalam hal ini pengelola sampah atau lembaga sampah ketika mungkin ada yang menggugat dan digugat balik, bisa apa enggak? Kan seperti itu. Bisa Bapak, menggugat itu hal yang lumrah dalam pengadilan. Bahkan dalam tingkatan pertama, kalau ada gugat-menggugat, misal penggugat kalah, dilaporkan lagi dalam tingkat pidana negeri, yaitu banding sampai kasasi bisa. Tapi moralnya, apakah yang kita etis gugat-menggugat dalam pengelolaan sampah? Kalau memang terbukti melakukan tindak pidana atau melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, monggo. Tapi dalam pengadilan, hal yang paling cerah itu adalah fakta atau bukti. Itu yang paling penting. Ketika kita melangsungkan mau gugat nih, hal yang perlu disiapkan apa? Kita sebagai lembaga bantuan hukum, kalau menangani perkara yang seperti ini, kita datangkan beliau berperkara, yang mau menggugat siapa, yang tergugat siapa, kita datangkan, kita mediasi terlebih dahulu. Kira-kira apa pokok permasalahannya? Si penggugat wajib melampirkan bukti. Kalau memang si tergugat ini melakukan kesalahan, ada buktinya nggak? Kalau memang menyalahi peraturan perundang-undangan, oh ada, sekian buktinya. Oke. Nah, si tergugat ini gimana untuk menyelesaikan atau mempertanggungjawabkan kesalahan ini? Mau bertanggung jawab di luar pengadilannya
atau mau membuktikan di pengadilan. Oh, misal saya menggugat, yang digugat, saya membuktikan bahwa saya tidak salah. Oke, lanjut ke pengadilan. Itu gugat menggugat itu dalam pengadilan hal yang benar. Tapi kita kembalikan lagi hal tentang pengelolaan sampah di lokal atau budaya khususnya masyarakat Batu yang mengedepankan musyawarah, kesopanan dan kedamaian barangkali dalam tingkatan di persoalan lurah itu sudah selesai. Harapan kami seperti itu. Tapi kami membuka, LBH selalu membuka konsultasi-konsultasi terkait persengketaan hak dalam hal apapun. Itu menjadi tugas kami. Tapi dalam peraturan perundang-undangan, hak gugat organisasi sampah itu diperbolehkan. Adapun tindak pidananya tadi, Mas Azhar, minimal itu 3 tahun dan maksimal 9 tahun kurungan. Itu sesuai dengan keputusan hakim nantinya seperti apa. Pun ada denda-denda demikian yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terakhir, mungkin kalau dari Bapak atau Ibu ada konsultasi terkait hal-hal persoalan sampah, Mas, di peraturan sosialisasi ini pemerintah jadi ini, tapi kok gak ono iki opo bukan misal, tapi jangan sampai misal hal-hal tonggoku ini Mas, buat sampah sembarangan di pekarangan aku kira-kira iso tak bukan. Monggo jenengan bisa konsultasikan ke lembaga bantuan hukum tanpa dituntut bayar. Kita membuka jalan selebar-lebarnya, yang kita kejar adalah keadilan itu sendiri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Saya beri kesempatan, mohon maaf saya berdiri dari PT Agro Kusuma. Monggo, Pak perwakilan Agro Kusuma mungkin dari perusahaan. Ya, sudah cukup. Ada lagi? Ya, sebelum kita tutup acara dari MC, nanti kita ada foto session bersama. Semoga acara ini bisa lebih bermanfaat, lebih mengena pada sasaran intinya. Jadi saya kupas atau saya rangkum ya, artinya dalam PT Siap Televisi Indonesia ini melakukan yaitu dengan program forum diskusi terkait sampah menjadi berkah dan membuang sampah sembarangan berujung sanksi. Mari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita semua, semoga semua yang hadir di sini ada manfaat untuk dibawa pulang dan dibawa pulang ke desa wilayah kelurahan masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara ini bisa bermanfaat semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi